وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رسول الله وعلى أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih yang kami hormati, jamaah mushola syuhada yang kami hormati, pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat, taufik, inayah serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini, yaitu bertepatan malam yang ke-9, kita melaksanakan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini akan mendapat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita kirimkan teruntuk manusia besar, yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat jamaah salat syuhada, malam ini kita melaksanakan salat sunnah tarawih yang ke-9. Alhamdulillah, tadi ba'da maghrib kita telah melaksanakan puasa 8 hari. Tidak terasa hampir 1 minggu kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita, sholat sunnah dan sholat-sholat lainnya dan amal-amal ibadah lainnya di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ketahuilah bahwa sesungguhnya detik-detik menjelang datang bulan suci Ramadan, seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di langit, ribuan makhluk ciptaan Allah yang ada di lautan, dan jutaan makhluk ciptaan Allah yang ada di daratan, mereka semua bergembira, mereka semua memuji Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tak hanya itu, mereka semua memohonkan ampunan. Untuk siapa mereka memohonkan ampunan? Yaitu untuk umat Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita termasuk di dalamnya? Umat Nabi Muhammad yang bagaimana yang mendapat permohonan ampunan dari seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di langit, di bumi dan di lautan, yaitu umat Nabi Muhammad yang di siang hari di bulan suci Ramadan mereka melaksanakan ibadah puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan di malam bulan suci Ramadan mereka melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan karena Allah, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah bulan suci Ramadan ini disebut salah satunya itu bulan ampunan, bulan maghfirah. Makanya jangan heran ya para hadirin, kalau menjelang datang bulan suci Ramadan, seluruh masjid, seluruh mushola, kalau nggak COVID ini penuh masjid sesak. Tapi sebelum datang sudah Ramadan, masjid, mushola sepi. Makanya kalau masuk bulan suci Ramadan, ada saudara kita, tetangga kita yang tidak pernah ke mushola, tidak pernah melaksanakan sholat jamaah di mushola, tiba bulan suci Ramadan mereka
Alhamdulillah masih mau datang karena kita tidak pernah tahu. Begitu tiba-tiba malam bulan suci Ramadan tiba, di hatinya dia melihat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, walaupun sebelumnya dia tidak pernah bergaul atau bersilaturahim ke mushola berjamaah, tapi begitu menjelang datang bulan suci Ramadan, dia beristighfar dan hatinya memohon ampun kepada Allah. Tiba-tiba dia meninggal, maka dosa yang diampuni oleh Allah SWT. Untuk itu para hadirin, melalui momentum sangat singkat ini, mari kita menggunakan di sisa-sisa waktu ini untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan buat kita semua. Betapa banyak dosa kita, baik kepada Allah, baik kepada makhluk. Di malam ini kita bermohon kepada Allah SWT, semoga Allah Taala memberikan ampunan kepada kita, memberikan ampunan kepada orang tua kita, memberikan ampunan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita dilatih untuk bersabar, sabar dalam ibadah, sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, sabar dalam melaksanakan mendapatkan ujian dan bencana. Kita tahu bahwa negara kita sampai saat ini hampir 1 tahun kemarin kita tidak melaksanakan sholat sunat tarawih dikarenakan COVID-19. Tapi alhamdulillah tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan secara berjamaah walaupun dengan protokol kesehatan. Untuk itu kita patut syukuri waktu yang sangat singkat ini. Untuk apa? Untuk kita bergunakan beribadah kepada Allah SWT, yaitu mengharap ampunan dan ridho Allah SWT. Hadirin jamaah mushola syuhada yang saya hormati, untuk itu kami berpesan kepada hadirin semua yang hadir di sini, jangan pernah kita meninggalkan yaitu membaca istighfar kepada Allah SWT. Mulai detik ini sampai akhir hayat kita istighfarkan, kita membaca istighfar kepada Allah SWT minimal 100 kali. Kita sehari atau semalam dawamkan istighfarkan, kita membaca istighfar kepada Allah SWT. Karena kita makhluk dhaif, makhluk yang banyak salah, yang banyak dosa. Baginda Rasul, lihat kepada Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Rasul, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah SWT. Makanya Rasulullah maksum, Rasulullah yang tidak punya dosa masih beristighfar setiap malam 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali dalam sehari semalam. Bayangkan wahai para hadirin, orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak punya dosa, masih bermohon ampun, beristighfar kepada Allah sehari semalam, setiap malam 70 bahkan 100 kali. Bagaimana dengan kita yang dosa kita begitu banyak, belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Makanya mulai detik ini niatkan, istiqomahkan setiap malam membaca istighfar kepada Allah SWT minimal 100 kali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti urusan jangan pernah kita tinggalkan membaca salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu pegang. Setiap malam baca istighfar 100 kali. Setiap malam baca salawat kepada Nabi minimal 100 kali. Untuk apa hadirin? Karena nanti di yaumil kiamah tidak ada seorang nabi yang bisa menolong umatnya kecuali baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Rasulullah SAW menolong umatnya bagaimana di dunia dia mengenal dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan dengan membaca salawat kepada baginda Rasul. Sebab sekali kita bersalawat kepada baginda Rasul, maka malaikat menyampaikan salamnya kepada Rasul. Bulan bin bulan bersalawat kepada engkau ya Rasul, maka Rasulullah pun ingat kepada kita. Untuk itu para hadirin, dua amalan ini mulai detik ini jangan pernah tinggalkan membaca istighfar, mohon
Hadirin yang akan sholat yang pada hormati, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Namun sebelum kami tutup, mari sama-sama kita berdoa surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan buat kita yang sehat, mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.